Itu dia. Ah, maaf aku terlambat. Bau apa? Maaf bilang, ini bukan karena kamu. Aku baru sampai. Apa hubungannya dengan aku? Oke, aku nggak mau berantem sama kamu. Katanya kamu mau ke kantor polisi? Kenapa masih pergi? Fotonya udah dicuci. Aku bilang apa kamu sengaja? Jam berapa sekarang? Aku udah minta maaf sama kamu. Kamu mau apa lagi? Aku mau apa? Aku juga mau tanya kamu mau apa? Kamu, Manajer ngapain aja? Bisa nggak suaranya dikecilin? Tamu-tamu pada lihat. Ayo ikut aku. kamu ngapain? Ayo cari tempat. Biar jelas. Lihat apa? Wakil presiden baru aja narik cewek. Pergi. Kamu ngapain? Kamu lepasin aku. Kamu mau apa? Kamu brengsek. Percaya nggak aku bakal telepon polisi buat tangkap kamu? Kamu kebanyakan nonton TV ya? Kalau aku nggak punya bukti, aku juga mau telepon polisi buat tangkap kamu. Aku nggak salah. Dia tukang mesum. Di sini terlalu bahaya. Nggak, aku harus lari. Halo. Uhu. Bau apa sih? Serius? Kamu ngapain? Kamu? Serius, ini ruang privat kamu. Gimana dia bisa masuk? Kakak jangan-jangan salah paham. Ahau. Kamu brengsek. Kamu memang bukan manusia. Halo. Apa yang terjadi dengan Sirius? Ah. Kakak jangan salah paham. Aku tidak tertarik pada wanita itu. Aku bau. Kamu wangi. Memanfaatkanku tanpa alasan. Seharusnya aku menendangmu lebih keras. Tianlang sudah kembali. Kenapa baru kembali? Shanshan sudah menunggumu di sini lama. Pikirkanlah. Ya sudah, terima kasih. Membawaku ke rumah sakit tepat waktu hari itu. Shanshan berterima kasih padanya untuk apa? Kalau saja dia tidak mendengarkan si penipu. Aku ingin membawamu ke kantor keamanan publik. Itu juga tidak akan terjadi. Masalah itu belum terungkap. Kenapa kamu begitu serius? Qingling itu pelaku ulang. Terakhir kali aku hampir tertipu olehnya dan seorang nenek. Kalau tidak percaya kamu bisa minta bantuan pengacara Chen untuk menyelesaikannya dengan tepat. Benar-benar tidak percaya. Si penipu itu meminta Shanshan $100.000 lagi. Shanshan menunjukkan slip transfer bank padanya. Apa yang kakak Suekin lakukan lama-lama? Tunjukkan padanya. Kalau kamu lihat ini kamu akan tahu aku tidak berbohong padamu. Tianlang, aku juga sudah melihat gadis itu. Terakhir kali aku memberinya $10.000. Dia tidak memintaku, kurasa dia pikir itu terlalu sedikit. Kali ini dia meminta Shanshan $100.000 lagi. Kurasa dia sudah memilih Shanshan. Lihatlah. Kamu tidak percaya apa yang kami bertiga katakan. Hanya percaya foto itu. Bukankah kamu juga membayar untuk foto itu? Ah, jadi begitu rupanya. Kami berempat sudah tertipu. Semua korban. Apa kamu sudah gila? Kenapa memberinya uang lagi? Orangnya. Makin kamu dengerin dia, makin dia pikir kamu ditindas. Apa aku nggak takut dia bakal ganggu kamu lagi? Bodoh. Aku yang urus ini buat kamu. Kamu lihat Tianlang bilang mau bantu kamu maju? Ini kesempatan bagus buat kamu jalin hubungan. Aku nggak nyangka kamu mau bantu.
Shanshan baik banget. Keluarin tagihannya. Aku pengen jauhkan Sirius dari King Di. Nggak nyangka malah jadi bumerang. Sirius. Berapa kali aku bilang? Kamu nggak bisa ketuk pintu? Makan buah. Tian Lao. Kamu mau ngapain soal bersihin itu? Nggak bisa biarin dia pergi. Ganggu kita terus-terusan. Kalau kita nggak lawan dia pikir kita takut sama dia. Kamu mau telepon polisi lagi? Kenapa nggak? Pengacara Chen punya tagihan kamu. Bisa masukin dia ke penjara. Sirius ayo. Aku kan temennya juga. Otak kamu rusak. Kalau dia anggap kamu teman, apa aku bakal ganggu kamu terus-terusan? Dia punya alasan buat itu. Kamu nggak tahu dia anak yatim. Pa aku masih sekolah. Biarpun dia punya uang buat beli makanan buat anak-anak panti. Pas dia beli buku dia pergi petik bunga liar buat dijual. Jadi dia bisa dimaafin kalau soal uang dia serius. Sirius biarin dia pergi kali ini oke? Pria malang. Itu nggak bisa jadi alasan buat ngelakuin kejahatan. Sirius anggap aku teman baiknya. Biarin aja dia pergi. Aku janji nggak bakal manfaatin dia lagi. Kalau kamu nggak ngomong aku anggap kamu janji sama aku. Kamu baik banget sama aku. Aku cukup tersentuh. Hah? Kamu ngapain? Gila. Bilang apa yang salah sama aku? Ini pertama kalinya aku bertemu wanita yang kurang ajar sepertimu. Aku melakukan kesalahan, tapi masih merasa benar. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku lebih sibuk darimu. Ah, Apa? Berjanji untuk tidak pernah bertemu Shanshan lagi. Berjanji untuk tidak membuat masalah dengan kecelakaan mobil lagi. Apapun alasannya. Berjanji untuk tidak menipu uang orang lagi. Bekerja keras dan menjadi kaya. Apa ini? ini nomor jaminan untukmu. Ini nomor jaminan untukku. Aku berjanji pada Shanshan untuk melepaskanmu. Tapi kurasa kamu tidak tahu cara bersyukur. Untuk menghindari kamu ditipu lagi, aku menyusun jaminan ini. Lalu tanda tangan. Aku tidak akan menepati janji sampai aku menandatanganinya. Janji apa? Melepaskanmu. Hanya satu kesempatan. Aku gila melepaskanmu. Jika aku tidak melihat wajah Shanshan, aku sudah memukulmu sejak lama. Kecelakaan mobilku. Bunuh aku? Diam. Itu kesalahpahaman. Kamu tidak boleh memfitnahku. Berani melakukannya. Oh, aku mengerti. Begitulah caramu menjebak orang ke posisi kriminal, lalu mengancam untuk memeras. Ah, aku yakin tidak akan lama lagi. Dan kamu bilang aku melecehkanmu. Lalu meminta kompensasi uang dariku ya. Apa maksudmu? Kamu menghina aku? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Shanshan bisa jatuh cinta pada orang sepertimu. Kehabisan napas. Oke, aku merasa jauh lebih baik. Yang ini kembali. Yang ini? Kembali padamu. Tahu ini, kok bisa ada perasaan meditasi dan nyaman. Unicorn. Ahai. Kasih uang? Terima kasih. Kenapa kamu sopan banget sama aku? 2.000 cukup. Cukup mereka nggak butuh uang. Itu beda. Dia anak bos kamu. Sikap sopan sedikit bisa bermanfaat buat kamu. Kamu percaya semua hal. Ini sebagian uang buat wanita yang dulu aku ngejar. Beneran cukup. Oh tidak. Aku janjian sama Tante Ren tapi aku lupa. Aku harus cepat pergi. Aku nelpon mama bilang kamu ada di sini. Bilang dia tunggu bentar. Kamu santai aja. Kalau aku salah, aku seharusnya ada di sana tepat waktu. Atau
Kenapa kamu nggak bantu aku nelpon tante? Kamu bisa bantu aku bujuk dia. Aku takut dia marah sama aku. Mama bikin kamu sedih. Tentu saja tidak. Aku terlalu bodoh. Ahai, tolong bantu aku mikirin cara. Apa yang bisa aku lakuin biar tante senang? Bodoh, kamu udah hebat. Jinling, jangan salahin mama aku. Nggak gampang dia ngangkat aku sendirian. Aku menuntut kamu karena aku sayang kamu. Kamu nggak perlu ngomong itu, tentu aku tahu. Kamu baik banget. Mama pasti akan paham kamu seiring waktu. Dia akan sayang kamu. Ya udah, aku duluan ya. Ayo, ayo. Tuang, aku minum. Terima kasih. Kamu teman cowok atau cewek? Gimana kamu cowok? Teman cewek. Sebenarnya kita pernah ketemu. Mungkin kamu nggak ingat. Kita makan bareng aja kalau kamu ada waktu lain. Ide bagus. Pewaris pertama Zheng Tai sudah di sini. Hei, Ini dia. Halo Bapak Bupati. bukankah dia hanya playboy kaya? Apa hebatnya mengandalkan orang tua? Kembalikan Sirius. Sial, kenapa kamu minta lebih banyak uang? Tante, aku datang. Maaf. Tante, aku ada urusan hari ini, aku terlambat dan terhambat. Camel Park? Aku akan masak untukmu. Qingling. Jika kamu benar-benar memanggilku tante. Baiklah, aku minta kamu segera meninggalkan rumah kami. Putuskan hubungan dengan Ahai. Tante, jangan marah. Maaf, aku salah. Tolong maafkan aku. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain minta maaf? Ah, kamu pikir kamu layak untuk Ahai kami seperti ini? Aku hanya punya satu anak seperti Ahai. Aku habiskan hidupku untuknya. Aku tidak bisa membiarkan Ahai hancur di tanganmu. Tidak, Tante. Aku pasti akan berusaha menjadi pendorong untuk Ahai. Tante, percayalah padaku. Jangan biarkan aku meninggalkannya, oke? Qingling. Jangan salahkan aku. Ucapan yang tidak menyenangkan. Kamu adalah anak yatim. Jangan bicara tentang kualifikasi akademik. Pekerjaan, latar belakang keluarga, apalagi. Kamu bahkan tidak punya orang tua yang paling dasar. Apa tanggung jawabmu untuk Ahai? Keluarga kami Ahai melakukan hal-hal besar. Qingling, bahkan jika aku memohon padamu, aku mohon jangan menahannya, oke? Tante? Maaf, aku tidak bisa menjanjikanmu. Karena aku mencintainya. Kamu? Tidak apa-apa, sudah lama. Tante pasti tahu bahwa aku benar-benar mencintai Ahai. Ayo Qingling. Bibi pasti terima kamu. Tolong berikan tepuk tangan meriah. Selamat datang kepada dua pendatang baru. Mari kita berikan doa terbaik kita. Oh tidak, dia pacar pewaris Zheng Tai. Selamat datang lagi lain kali. Hei. Oke. Hari ini adalah pernikahan mantan pacarmu. Oke, aku traktir kamu minum.
Aku ada sesuatu mau tanya. Kalau kamu mau ngobrol sama Tianlang lewat aku. Tidak. Aku tidak perlu cari dia. Aku mau tanya kamu. Hari aku bawa kamu ke villa. Tolong jangan bilang dia. Kalau kamu tidak bilang aku lupakan. Kenapa kamu tidak bisa bilang dia? Kamu takut dia ganggu kamu. Tolong jangan bilang dia. Dan tolong lupakan itu juga. Aku janji tidak akan bilang dia. Terima kasih banyak. Hari ini aku traktir. Minum apa saja aku traktir. Aku lagi mood temani kamu minum. Terima kasih. San Changqing. Muka kamu kram ya. Aku jelas menyerahkan proyek penting ini ke kamu. Model kamar hotel Villa Yunhai Chint. Kuncinya ada sama kamu. Aku punya kuncinya. Ada APA. Aku jelas menyerahkannya ke San Changqing untuk dia foto. Kenapa ada di tangan kamu? Editor-in-Chief. Walaupun aku yang bertanggung jawab untuk iklan, tapi cuma lihat foto. Gimana aku tahu kelebihan hotel villa? Aku baru aja lihat langsung. Itu aja, kembalikan kuncinya ke kamu. Jadi. Aku akan selesaikan iklannya sekarang dan serahkan ke kamu. Tidak ada yang lain. Saya baru saja menerima panggilan keluhan dari Zheng Tai. Bahwa staf kami menyalahgunakan ruang pamer. Untuk membatalkan kontrak iklan. Gugat saya. Apakah kamu yang melakukannya? Tidak bukan saya. Bukan kamu. Nah begitulah. Ini. Bagaimana mungkin ini saya? Kuncinya hanya ada di tangan kalian berdua. Saya baru saja memeriksanya di luar jam kerja. Saya tidak menyalahgunakannya. Jangan bilang Nyonya Zheng pergi dan jelaskan. Jika kontrak iklan ini tidak dipulihkan, jangan lakukan. Lin Hai. Apakah kamu benar-benar membawa wanita ke ruang pamer? Nakal kamu menggunakannya. Setidaknya bersihkan. Saya sama sekali tidak masak. Lalu bagaimana Cint tahu? Bagaimana saya tahu? Segera minta maaf ke Hotel Cint. Cari cara untuk mendapatkan kembali hak agensi iklan. Saya meminta untukmu. Kali ini manajer umum Cint yang memutuskan sendiri. Manajer umum. Duan Tianlang. Oh tidak. Pasti karena terakhir kali saya menjual foto. Saya hampir menyentuh pacarnya. Perani berninya wanita, tau itu mengkhianati saya. Kamu menabrak pacar Duan Tianlang. Apakah kamu gila? Saya benar-benar mempercayainya. Wanita itu. Saya tidak akan membiarkannya pergi. Mengapa kamu turun? Tentu saja untuk menyambutmu dan Sirius. Apakah kamu siap? Oke. Ayo pergi. Ada apa buru-buru? Biar saya perkenalkan putra saya Duan Tianlang dulu. Columbia University Emba. Halo para direktur. Posisi manajer umum Hotel Cint masih kosong. Saya dan ketua memutuskan untuk menyerahkan kepada Tianlang terlebih dahulu. Tidak kompeten. Setelah 3 bulan semua orang akan menilai lagi. Biar saya bicara.
Sebenarnya bagaimana dengan gelar ini? Itu sekunder. Yang paling penting dalam menjalankan hotel adalah pengalaman. Tianlang baru saja kembali ke Cina untuk memegang posisi sepenting ini. Saya khawatir itu tidak tepat. Saya maksudkan hal yang sama dengan Ketua Su. Bahkan Sui King. Memulai sebagai ketua tim. Tianlang langsung menjabat sebagai manajer umum mungkin sulit untuk meyakinkan publik. Para direktur banyak yang ingin bicara. Dan saya terbuka terhadap masukan. Saya punya usulan. Apa yang Anda pegang adalah kinerja penjualan hotel bulan lalu. Ini hasil Sui King. Bagaimana dengan Sui King? Selalu berusaha untuk maju. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dirut Su, silakan lanjutkan. Saya bersedia menerima tes apapun. Oke. Saya pikir biarkan Tianlang pergi ke departemen penjualan untuk mengelola pekerjaan terlebih dahulu. Jika setelah 2 bulan, cuaca cerah dapat meningkatkan kinerja penjualan hotel. Berdasarkan salju, meningkat 5%. Maka kita akan mengakui kemampuan Tianlang. 5%. Sedikit kurang. Serius, saya akan dalam 2 bulan meningkatkan penjualan sebesar 10%. Anak muda, jangan terlalu sombong. Penuh ketidakpuasan. Silakan periksa dengan para direktur dalam 2 bulan. Saya akan memberimu 2 bulan. TAPI, tidak baik untuk posisi wakil direktur dan manajer umum kosong terlalu lama. Saya usulkan Sui King mengambil alih sementara. Saya setuju Sui King menghabiskan waktu lama di hotel. Kinerja kerja saya cukup baik. Saya bisa tenang dia menjadi manajer umum. Oh Duan, tadi saya fokus pada masalah bukan orangnya. Apakah Anda keberatan? Di mana itu? Sui King? Hei, lakukan dengan baik. Jangan mengecewakan kami, Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Mohon tenang saja. Kalau begitu aku duluan ya, ayo. Jalan pelan-pelan ya. HMPH. Anak muda memang terlalu emosional. Bagaimana mau sukses di masa depan? Bukan emosional, tapi percaya diri. Aku sudah bersama paman selama bertahun-tahun. Menurutmu aku hanya minum obat untuk mengobati penyakitku? Raporku untuk dia lihat. Kalau tidak bagus dia pasti marah. HMPH. Langit cerah. Apa paman sudah tahu kamu akan ke departemen penjualan? Dia sudah menebaknya. Aku tidak semudah itu jadi general manager. Baiklah, kalian masing-masing punya misi baru. Kerjakan dengan baik, jangan sampai memalukan. Bagus kalau begitu. Oke, paham. Langit cerah. Hal-hal di dewan, apakah kamu keberatan? Aku hanya... Hei Saran Dongsu, tidak ada hubungannya denganmu. Para direktur ingin memaksimalkan kepentingan grup. Mendorong kami bersaudara ke puncak tren hari ini. Agar kami bersaing. Hanya persaingan yang bisa memaksimalkan keuntungan hotel. Asal tidak ada salah paham. Oh iya. Bagaimana paman tahu dewan akan menolak? Hal yang sangat sederhana. Siapa yang percaya? Seorang pemula. Kamu tidak pernah suka kalah. Kali ini kami bersaudara akan bersaing. Kemenangan dan kekalahanku hanya untuk orang luar. Meskipun kamu menang itu hanya untuk dewan direksi. Kurang Perkisep. Kamu bilang seolah sudah mengalahkanku. Ngomong-ngomong, ini departemen penjualan. Kerjakan dengan baik, semangat. Oke, aku duluan ya. Oke. Wakil Presiden naik. General Manager cukup berwawasan. Bantu dia di masa depan. Benar? Jika ada berita tolong laporkan kepada saya secepatnya. Saya mengerti, saya pasti akan melaporkan situasi kepala bagian dewan. Laporkan kepada manajer umum tepat waktu. Minggir.
Aduh. Qingling bau apa itu? Wanginya enak sekali, wanginya enak. Ini parfum baru saya. Kamu suka? Apakah kamu masih punya satu botol untukku? Hebat kalau begitu kamu adalah pelanggan pertama saya. Terima kasih banyak. Lalu bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku? Apapun yang kamu katakan. Ya kirimkan bunga. Tidak masalah kirim kemana. Pukul 10.30 nama kantor manajer umum Hotel Cint adalah orang asing di bagian timur Gard. Saya tidak tahu, bagaimanapun kamu akan tahu saat pergi. Oh benar, ini klien terbesar saya. Kamu harus serius. Oh mengerti, berikan padaku hanya ini. Jangan khawatirkan urusan saya. Manajer umum. Bekerja keras selama 5 tahun. Akhirnya masuk ke kantor ini. Ini yang pantas saya dapatkan. Masuk. Itu kamu. Bagaimana kamu menemukannya? Saya di sini untuk mengirimkan bunga. Keluar tidak perlu. Jangan salah paham. Saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama. Saya akan pergi setelah mengirimkan bunga. Tidak akan berhasil. Kamu punya trik kedua. Apakah kamu percaya atau tidak? Saya Zhao Baoan. Ngapa kamu tidak bisa mengerti? Saya bilang saya akan pergi setelah mengirimkan bunga. Berhenti. Kamu tidak bergerak letakkan bunga di sana. Saya ingin tahu siapa yang mengirimkan bunga. Saya akan memeriksanya untuk jangan cari ini. Bunga apa ini? Bunga ini adalah anggrek. Bahasa bunga ini adalah kedatangan kebahagiaan. Ini seharusnya diberikan padamu oleh temanmu. Tangkap dia. Ya. Apa yang kamu lakukan? Mari kita lihat apakah dia memiliki senjata pembunuhan di tasnya. Jangan mengobrak-abrik tas saya. Apakah ada senjata pembunuhan? Tidak ada apa-apa. Ayo kita pergi. Sudah selesai memeriksa? Tolong katakan ini hanya kesalahpahaman. Jika kamu tidak puas, kamu bisa bicara dengan pengacaraku. UPS bunganya salah dikirim ke orang. Gaston adalah nama Inggris dari Sirius. Siapa yang akan mengirim bunga ke sini? Saya ingin membawa bunga ini. Berhenti kamu. Apakah orang yang mengirim bunga bernama Sunan? Maaf saya tidak bisa membocorkan informasi tamu. Letakkan bunga di sini. Saya akan membayar 2 kali lipat harganya. Tidak dijual. Jika kamu tidak puas, kamu bisa bicara dengan pengacaraku. Apakah Mr. Gaston Duan ada di sini? Ya saya. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu tahu saya di sini? Saya? Halo? Saya dari toko bunga lili untuk mengirim bunga. Mr. Gaston Duan tolong tanda tangani. Ini milik Gas. Gas yang mana? Shanshan bilang kamu saya di sini. Dia mengirim kamu untuk menemui saya. Ah bukan Shanshan. Kartu ini ada nama kamu. Kamu bisa lihat sendiri. Tolong tanda tangani dulu untuk saya. Saya tidak ingin mengambil bunga ini. Saya hanya bertugas mengirim bunga. Jika kamu ingin mengembalikannya kamu bisa kembalikan sendiri. Bisa kamu tanda tangani dulu untukku. Aku akan mengumpulkan bunga-bunga yang berantakan. UPS pelanggannya salah alamat. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Bisa kamu tanda tangani untukku. Akhirnya sifat aslimu terungkap. Masuk ke toilet pria. Memukul seseorang di bandara. Pengci penipuan. Dan sekarang dia mengancam. Aku tahu kamu seorang preman. Kamu si brengsek. Kamu si brengsek bau yang makan nasi basi. Kamu memanfaatkan aku. Aku belum menyelesaikan tagihan denganmu. keluar dari sini sebelum aku marah. Kalau tidak aku akan cari pengacara untuk menyelesaikan tagihan denganmu. Kamu mau tanda tangan atau tidak? Barnkman. Ah. Apa aku cuma perlu tanda tangan? Kenapa kamu menyulitkan aku? Kamu selalu cari satpam dan pengacara. Bukan cuma tanda tangan.
Kenapa kalian semua menyulitkan aku? Kalian semua cari ayahku. Oke, berhenti nangis. Mana yang harus ditandatangani? Tanda tangan di sini. Sudah oke. Cepat pergi. Kalau tidak aku benar-benar akan panggil satpam untuk menahanmu. Kamu biarkan aku tinggal, aku tidak tinggal. Tunggu sebentar. Ambil bunga rusak ini. Apa ini? Cuaca dingin. Cuaca dingin, cuaca dingin. Apa masalahmu? Cuaca dingin, cuaca dingin. Apa masalahmu? Serius. Kamu sudah bangun. Ada apa? Oke. Kamu bengong, apa ada masalah? Tidak. Aku lihat betapa indahnya bunga lili mimpi kita mekar. Mobilnya berjalan lancar tapi terlihat tidak bahagia. Apa yang terjadi dengan King Lin? Nenek, kamu bilang mereka kaya. Apa mereka semua keterlaluan dan tidak masuk akal? Uang bisa membutakan orang. Orang tidak bisa melihat diri mereka sendiri dengan jelas. Tapi itu juga bisa membuat mata orang lebih terang. Karena pikiran tidak bisa dibutakan. Nenek bilang ini padamu. Aku merasa jauh lebih baik. Ayah Dr. Sue sudah datang, Dr. Sue. Dokter Sue. Pulang dan istirahatlah lebih banyak. Tekanan kerja seharusnya tidak terlalu tinggi. Dia terutama terstimulasi oleh rangsangan tiba-tiba kali ini. Ini daftar obatnya. Ingat untuk mengambil obat nanti. Maaf merepotkan. Terima kasih. Terima kasih. Rangsangan tiba-tiba. Apa ada sesuatu yang terjadi di hotel? Sue King, aku akan memintamu untuk merawat Tianlang dengan baik. Ini terjadi di hari pertama kerja. Bagaimana kamu bisa menjadi manajer umum? Apa hubungannya ini dengan aku menjadi manajer umum? Aku tahu kamu menyayangi anakmu, tapi kamu tidak harus menekanku di mana-mana kan? Apa aku anakmu sendiri? Jika kamu benar-benar ingin tahu kenapa Tianlang dirawat di rumah sakit, tanya saja Sunan. Ah, bagaimana aku? Apa yang terjadi? Langit terang dan terstimulasi karena buket bunga biru fosfor. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Ayah, ayo keluar dari rumah sakit. Aku tidak nyaman menghabiskan 1 menit pun di rumah sakit. Bibi dan kamu yang memesan buket mawar anggrek itu kan? Aku yang mengaturnya. Aku dengar dari ayahmu bahwa langit terang dan dia akan menjadi manajer umum. Aku ingin mengirimnya buket bunga untuk memberi selamat. Ayah, jangan dengarkan Yue Qin. Ini tidak ada hubungannya dengan Bibi Sunan. Sue Qin, jangan bicara sembarangan. Langit cerah. Salju hijau. Sue King Tianlang dirawat di rumah sakit kali ini. Apa hubungannya dengan karangan bunga yang saya berikan padanya? Kamu pasti tidak menyangka bahwa penyelamatan Tianlang akan gagal. Selamat kamu mengirim bunga ke orang yang salah. Oh, ayahmu memberitahuku.
Saya belum sempat mengucapkan selamat padamu. Serius. Kenapa punggungku terasa dingin? Jangan-jangan kamu dirawat di rumah sakit karena karangan bunga yang saya kirim. Bukankah dia takut pada tulip? Bunga-bunga itu tidak masalah, tapi pengirim bunganya yang bermasalah. Saya benar-benar tidak tahu hati seperti apa yang kamu miliki. Membiarkan penipu mengirim bunga ke Tianlang. Seharusnya saya tahu dia bisa membuat Tianlang masuk rumah sakit. Seharusnya saya sudah meminta satpam untuk mengusirnya sejak lama. Penipu. Saya jelas-jelas memesannya di toko bunga lili. Terakhir kali kakak Sweking bilang, bukankah kamu memberi Tianlang karangan bunga anggrek? Itu dikirim oleh Clearing Zero. Dia adalah karyawan toko bunga lili. Tidak, dia adalah pemasok bunga toko bunga lili. Pemasok bunga. Saya benar-benar khawatir. Jika Qingling Datang mengcarry serius lagi, merangsang serius lagi dan pingsan, itu masalah. Saya akan menelepon sekarang dan meminta toko bunga mengganti pemasok. Tunggu saya. Halo, ini toko bunga lili. Ini saya. Halo Nyonya Duan, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin kamu segera mengganti pemasok. Ganti pemasok. Kenapa begitu? Apakah nama pemasokmu reset? Orang ini memiliki sikap pelayanan yang buruk dan membuat lantai atas hotel kami masuk rumah sakit. JIKA, kamu tidak menggantinya. Saya akan meminta Chin Group membatalkan semua pesananmu. Hei, Nyonya Tun. Halo? Qingling. Ada APA. Lily telepon dan bilang dia gak mau pesan bunga sama kita. Gimana bisa gitu? Kenapa sih? Kamu bilang aja kamu nyakitin hati orang. Nenek jangan khawatir. Aku akan cari Lily sekarang juga. Lily ada apa? Tiba-tiba aja. Clear Zero akhirnya aku dapat sentai. Orderan gede banget. Sudah aku bilang ribuan kali. Kenapa masih gagal juga? Kamu bikin orang kesel di rumah sakit. Siapa yang di rumah sakit? Bukannya perabotan penerima yang rusak. Kapan kamu bisa ubah sifatmu? Tapi masih lemah. Masih ketawa aja. Orangnya cancel order sama aku. Bilang aku gak akan ganti florist lagi. Jangan beliin aku bunga. Kamu udah bikin aku rugi banyak. Kakak sayang, biar aku minta maaf sama kamu. Kalau nggak bisnisku gak akan bisa jalan. Lily jangan panik. Tunggu sebentar, aku akan minta maaf sekarang. Lalu minta mereka restore order sama kamu. Aku gak akan biarkan kamu menderita. Bisa nggak? Aku janji ini akan berhasil. Hei, kenapa dia di sini? Aku mau usir dia. Tapi dia bilang dia nunggu kamu, tunggu aku. Aku masuk lewat pintu samping. Kamu cari cara buat usir dia. Halo. Lepaskan. Permisi. Kenapa kamu gak menepati janji? Apa aku salah baca kamu? Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Kamu jelas-jelas janji sama aku gak akan bilang ke pacarmu. Kenapa kamu langgar kepercayaan? Aku gak bilang ke dia. Tapi dia udah tahu. Tianlang yang tahu. Baiklah, aku akan jelaskan ke dia. Lagian gak ada apa-apa antara kita. Hei. Itu bukan intinya. Sekarang editor lamaku. Tolong biarkan aku bertemu pacarmu. Sudah kubilang sebelumnya. Aku ingin menemukan Duan Tianlao melalui diriku. Aku mencarinya untuk urusan bisnis. Aku hanya seorang pegawai biasa. Jika kamu ingin menemukannya, harap gunakan prosedur yang normal. Dan aku dan Tuhan, hubungan Lang terjalin hanya di luar hotel. Ya? Haha, kamu minta ketemu tapi kamu yang telat. Oh Nona, aku datang cepat dari Taman Bunga.
Aku akan segera mengirim bunga. Kasih ke kamu, wow. Cantik sekali. Shanshan, aku ingin kamu membantuku. Ya, ini tentang pacarmu Duan Tianlang. Ini tentang cuaca lagi. Kamu sebaiknya mengambilnya kembali. Hei, jangan salah paham. Oh, ini aku. Aku dalam masalah. Duan Tianlang membatalkan pesanan di toko Lili. Aku pergi menemuinya beberapa kali. Dia bahkan tidak mau menemuiku. Dalam hati kamu adalah saudari baikku. Tolong bantu kami. Shanshan, masa depan Lili dan aku tergantung padamu. Tidak ada makanan lagi. Oke, kamu terlalu palsu. Bagaimana? Biar ku ceritakan. Itu benar-benar hebat. Terima kasih, lain kali harap tulus. Aku berusaha sebaik mungkin. Manajer Umum Duan. Aku seorang reporter dari United Finance Ding and Hai. Economics. Berapa yang kamu mau? 100.000. Aku sedang makan. Aku sudah menunggumu sepanjang pagi. Nona Diantai bilang kamu sedang rapat. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain mengganggumu. Aku tahu aku mengganggu. Bagaimana aku bisa memahami perilakumu? Saya pikir kamu salah paham tentang saya. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Saya bilang saya sedang makan. Itu. Saya akan menunggu kamu. Ini adalah kantin staff. Pergi ke lobi dan tunggu. Oke. Kamu berbohong padanya. Dia terlalu banyak berpikir. United Finance. Apakah dia benar-benar seorang jurnalis? Bagaimana bisa? Kamu tidak tertarik dengan kehidupan pribadi saya. Saya khawatir dia punya niat untuk mendekati kamu. Jangan khawatir, saya tidak sebodoh kamu. Ngomong-ngomong, Sunan bilang ada tamu di rumah hari ini. Ayo pulang lebih awal. Bagaimana dengan dia? Terserah. Duan Tianlang, kamu jelas bercanda dengan saya. Wanita bau, kamu juga bukan burung yang baik. Paling-paling saya tidak melakukannya. Halo pemimpin redaksi. Manajer umum bilang akan membalas saya besok. Orang berjalan di sungai dan danau. Kamu harus membungkuk. Kamu harus menunggu sampai serigala pecah besok. Manajer umum Duan. Itu kamu lagi. Beberapa kesalahpahaman. Saya ingin menjelaskan tentang penjualan foto. Kami memiliki dua masalah sebelum dan sesudah. Tidak ada kesalahpahaman lain antara kita. Saya tidak mengambil uangnya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak tertarik dengan kesepakatan antara kamu. Hei Tuan Duan. Saya akan memberitahu kamu sesuatu yang lain. Oke, saya akan memberikan kamu 5 menit. Terima kasih Tuan Duan. Majalah kami tidak memiliki karyawan. Penyalahgunaan kamar model di hotel villa kamu. Pasti ada kesalahpahaman. Saya harap kamu tidak membatalkan kerjasama dengan majalah kami. Western Magazine kami ada di industri. Maaf. Saya tidak tahu apa yang kamu katakan. Iklan untuk Cint Villa Hotel. Majalah kami yakin akan melakukan yang terbaik. Saya percaya, dengan pengaruh keuangan gabungan kami di industri ini pasti akan membawa keuntungan yang cukup besar bagi Villa Hotel. Saya harap Tuan Duan akan mempertimbangkan kembali hal ini dengan hati-hati. Saya pikir Anda yang salah paham. Waktunya habis.
Jika ada hal lain yang terjadi, Anda bisa melaporkan langsung kepada saya, oke? Tidak ikutlah dengan saya. Apa ada masalah? Apa masalahnya dengan iklan villa hotel? Dia mencari Anda lagi. Suekin. Saya tidak peduli apa yang terjadi antara Anda dan dia. Tapi sebagai manajer Cint, tolong jangan mempermainkan bisnis hotel Cint. Baik. Duan Tianlang. Saya sudah bekerja di hotel selama lebih dari 5 tahun. Setiap perbaikan di sini ada keringat saya. Setiap batu bata hotel ini, sekantum bangga sebiologisan, semua adalah darah saya. Saya tidak akan mempermainkannya. Permisi. Tampaknya saya salah paham. Dan, wartawan itu adalah seorang oportunis. Saya tidak akan memberinya iklan hotel. Jika dia mendatangi Anda lagi, abaikan saja. Saya lega mendengar itu. Saya akan kembali sekarang. Oke. Hai, kamu sudah kembali. Kamu minum. Oke. Sedikit. Kamu baik-baik saja. Ah. Saya akan membantumu masuk dan membuatkan segelas air madu. Jangan pergi. Hanya ingin tinggal sebentar. Sekarang. Hanya kamu yang tulus padaku. Dr. Zhang. Saya mengambil sapu tangan untukmu. Saya bilang keluarkan dan buang, kamu tidak dengar. Halo Nona. Kami sedang melakukan survei desa. Bisakah Anda melihatnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Manajer, apa gunanya survei ini? Kami sedang melakukan survei desa. Terima kasih. Casey telah melihatnya. Ya, terima kasih. Manajer, mengapa kita melakukan survei ini? Anda lihat, kecualikan bau hotel. Cara tradisional menghilangkan bau adalah dengan menggunakan penyegar kimia. Beberapa hotel terbaik di dunia telah dilarang mempromosikan penggunaan aroma alami yang ramah lingkungan. Ini adalah musim berbunga terbesar di kota. Toko bunga Bos akan memberikan kami informasi tentang berbagai biaya. Oh, saya mengerti. Hei manajer. Hal sederhana ini, and tidak perlu keluar untuk menggeringkan diri. Saya memanggil banyak orang. Akan segera selesai. Tenaga kerja. Bukankah ini masalah besar? Untuk meningkatkan daya saing hotel kami. Investigasi ini hanya diketahui oleh kita berdua. Tidak ada yang boleh mengatakan sampai berhasil. Bahkan manajer umum hotel tidak boleh mengatakan Anda tahu. Manajer. Jadi saya adalah orang yang paling Anda percaya sekarang. Saya akan menjaga rahasianya. Sukses menyelesaikan tugas. Oke, lakukan dengan baik. Apa yang Anda lakukan di sini? Apa yang Anda lakukan di sini? Anda mengikuti saya? Siapa yang mengikuti Anda? Toko bunga ada di sini. Hei, apa yang Anda lakukan? Survei aroma. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya ahli dalam hal ini. Anda telah menemukan orang yang tepat. Biarkan saya membantu Anda. Tidak ada yang lain. Bagus jika Anda tidak mengganggu saya. Tidak, kalau kamu kasih aku waktu sebentar, aku bisa jelasin dengan jelas. Ini semua cuma salah paham. Aku sibuk sekarang. Kalau aku udah tahu cara bayar tagihan sama kamu, aku akan datang lagi ke kamu. Ah, nggak cukup buat kamu buat cancel pesanan toko bunga Lily. Ah, apalagi? Biar aku bantu. Kamu ngapain? Oh, aku mau ngelakuin sesuatu buat kamu. Aku nggak punya jiwa buat kamu. Hei, ini dia. Ambil ini. Kamu ikut aku.
Kamu ngapain? Kamu mau bawa aku kemana? Pertama-tama aku nggak mau manfaatin kamu. Aku tahu itu nggak dihitung. Bagus deh tahu. Kasih tahu aku kenapa kamu nyari aku. Aku mau bilang kalau aku salah waktu itu. Aku salah tiap hari. Tapi aku lagi ngomongin soal bunga waktu itu. Maaf, aku minta maaf sama kamu dengan tulus. Maaf, mohon maafin aku. Maafin. Kamu pikir bagus. Terus gimana caranya kamu maafin aku? Gimana caranya aku bisa balikin pesanan ke toko bunga lili? Jo, aku nggak ngerti maksud kamu. Maaf, aku sibuk. Kamu mukul aku. Apa? Pukul aku biar tenang. Jadi kita udah beres. Kamu bisa balikin pesanan ke toko bunga lili. Gila. Pukul aku, pukul aku. Kamu ngapain? Lepas-lepas. Cowok mukul cewek. Ini keterlaluan. Maaf, maaf. Pergi, pergi, pergi. Ini dia. Manajer. Aku tahu kamu biasanya jahat sama cewek. Tapi mukul cewek itu keterlaluan. Itu aja. Kamu buta. Jelas dia yang bergerak duluan. Dia yang pegang tanganku dan bikin aku mukul dia. Aku nggak nyentuh dia. Dia jatuh sendiri. Kan kamu lihat tadi. Surveinya cepat banget selesai. Aku belum selesai nih. Tapi yang udah diselidiki udah balik. Bukan udah kubilang buang aja. Sayang banget kalau dibuang. Manajer lihat nih sapu tangan ini ada bordirannya. Sekarang jarang ada yang handmade. Nggak cuma bordirannya yang bagus. Aromanya juga unik. Aroma. Setiap kali aku cium rasanya enak. Cewek itu nyebelin. Tapi aromanya emang enak. Sekretaris Wu. Segera bawa ini untuk diperiksa. Analisis bahan-bahan aromanya. Cepetan sekarang. Oke. Aku berangkat sekarang. Terima kasih, oke. Instruksi pembersihan. Salah satu bayangan tangan kanan. Belum selesai. Manajer Deng. Ada cewek yang baru aja bawa buket bunga buat kamu. Bunga ini buat kamu. Kasih ke aku. Ribuan maaf. Kalau maaf bisa berhasil. Berapa kali aku mau bilang. Tapi jangan salahin yang gak bersalah. Kalau ada yang bisa aku bantu, aku akan merasa terhormat untuk membersihkannya. Aromanya emang enak. Setiap kali aku cium rasanya enak.
Lily. Apakah Zheng Tai beneran bayar pesanannya? Beneran? Kan kontraknya udah jadi positif semua. Tentu dong. Aku gak percaya kamu bilang bisa diselesaikan. Gimana caranya kamu bisa ngatur itu? Seharusnya Shanshan yang pergi untuk membela kita. Tidak heran dia saudari baik kita. Shanshan dan dia menyelamatkan kita berdua. Kita harus berterima kasih padanya. Ya, aku harus menyiapkan hadiah spesial untuknya. Qingling, aku pikir. Haruskah kamu juga berterima kasih pada Duan Tianlang? Berterima kasih untuk apa? Kamu membuat seseorang masuk rumah sakit. Mereka tidak menuntutmu. Cari kesempatan untuk berterima kasih padanya. Itu bisa dianggap memberi muka pada Shanshan. Aku setuju. Ini masih perlu dibicarakan dengan Shanshan. Cuacanya sangat aneh. Mungkin dia tidak senang tentang sesuatu lagi. Kalau temperamennya sebaik Ding Hai, aku tidak akan pusing seperti ini. Bicara tentang Ding Hai, aku sudah lama tidak melihatnya. Apa yang dia lakukan? Aku tidak tahu. Biarkan aku lihat. Paru-paru ini ada forum tentang kerjasama dan pengembangan lingkungan internasional. Akan diadakan di kota kita. Aku ingin membayar hotel, mendapatkan hak untuk menjadi tuan rumah konferensi ini, menyediakan akomodasi dan makan untuk peserta. Delegasi konferensi bulan depan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hotel kita. Aku mengerti. Selama kita memenangkan hak tuan rumah, itu meningkatkan merek hotel kita. Itu akan menjadi publisitas yang sangat baik. Tapi tantangannya juga besar. Manajer, dari mana kita mulai? Kupikir kamu sudah punya ide. Sampai jumpa di parkiran dalam 5 menit. Ayah? Yoho. Oh, putri kecilku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Mari bicara cepat. Ayah, kamu tahu, ya aku akhirnya mendapat kesempatan menunjukkan keahlianmu di depan Duan Tianlang. Ya, aku dengar. Mereka ingin mengajukan acara yang akan diadakan bulan depan. Hak untuk menjadi tuan rumah forum kerjasama dan pengembangan lingkungan internasional. Oke. Ini Chen. Mengundang Anda untuk bertanggung jawab atas proyek pekerjaan inspeksi awal. Benar? Selama saya membantu mereka memenangkan hak tuan rumah, itu akan menjadi bantuan besar bagi Tianlang. Tapi saat cuaca cerah dia harus berterima kasih padaku dengan benar. Kamu hanya membantunya langsung. Mengapa tidak? Kamu benar-benar gadis bodoh. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan peluang yang kamu miliki. Apa maksudmu, Ayah? Biar aku memberitahumu sesuatu. Kamu lihat itu? Dia tidak merasakan pentingnya kamu. Kamu harus membuatnya jatuh. Ketika dia duduk di tanah, kamu mengulurkan tangan padanya lagi. Pada saat ini, Manajer, jangan menyalahkan saya karena tidak mengetuk pintu. Orang-orang dari delegasi konferensi sudah datang. Dan itu Nona Jun. Bagaimanapun kamu bisa pergi dan melihat dulu. Ayo pergi. Halo, ini adalah forum internasional untuk kerjasama dan pengembangan lingkungan. Perwakilan delegasi konferensi. Tuan Cheng De. Saya asistennya Ju Shanshan. Selamat datang. Saya menantikannya. Apa kejutan yang akan dibawa hotel Anda kepada kami? Kamu benar-benar mengejutkan saya. Kamu juga akan tinggal. Tentu saja saya ingin tahu semua tentang Hotel Chin. Jangan khawatir, Chin tidak akan mengecewakan Anda. Silahkan datang. Ada apa? Bicara denganmu. Jadi kamu masuk dan bilang? Atau kita bicara di sini untuk menghindari kecurigaan? Kita tidak punya APA, untuk disembunyikan. Tidak perlu menghindari kecurigaan. Ini adalah rencana penyesuaianmu. Bagus sekali, itu inovatif. Aku tidak pernah memikirkan itu.
Kamu akan menjadi asisten delegasi konferensi. Ketika aku belajar di luar negeri, Cheng De adalah mentorku. Kali ini dia memintaku menjadi asistennya untuk inspeksi. Hotel yang mengajukan hak penyelenggaraan. Bagaimana cuacanya? Kamu ingin aku mengatakan sesuatu yang baik padamu. Aku datang ke sini untuk memberitahumu. Aku harap kamu menanganinya dengan adil. Oke, mari kita mulai membahas urusannya. Sebelum mengunjungi hotel, aku masih punya banyak hal dengan Cheng De untuk mengonfirmasi dengan hotel. Setelah 15 menit, acara konferensi No. 1. Oke. Mr. Cheng De. Aku baru saja mendengar dari staf hotel bahwa Duan Tianlang yang menerima kita punya temperamen yang sangat baik. Dan tidak sopan. Bisakah kamu melakukan tes pada Duan Tianlang? Jika dia lulus tes, kita akan melanjutkan inspeksi hotel. Jika dia semarah yang dikatakan legenda, bisakah kita pindah ke hotel lain? Bagaimana dengan Mr. Cheng De? Sebagai asistennya, aku perlu mengonfirmasi beberapa pertanyaan denganmu terlebih dahulu. Jika delegasi konferensi mengonfirmasi bahwa konferensi akan diadakan di sini, siapa yang bertanggung jawab atas akomodasi peserta? Sekretarisku Wu Hua yang akan menanganinya. Selain itu, aku akan mengawasi secara pribadi. Jika Mr. Cheng De mengonfirmasi pertemuan di sini, dia akan mengirim orang untuk mendekorasi ruang banket dan ruang konferensi. Jika ruang banket dan ruang konferensi digabungkan, apakah ada masalah? Tidak masalah besar. Ada berapa meja? 10 meja tidak masalah. Tidak cukup. Dapat ditambahkan sesuai dengan pengaturan spesifik. Berapa banyak yang ditambahkan? Saya bilang ini harus diputuskan sesuai dengan pengaturan spesifik. Sebagai manajer penjualan hotel, kamu tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti ini. Kamu sengaja cari-cari kesalahan ya? Perlu saya beritahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan Cheng De? Bagaimana jika saya bilang, lalu apa untungnya buat saya? Pergi keluar dengan saya. Saya akan minta Sui King bicara denganmu. Kamu dan kakak Sui King adalah pesaing. Nanti kita menikah. Hubungannya mungkin akan lebih rumit. Hari ini tidak akan pernah terjadi. Saya tidak akan menikah denganmu. Selain itu Sui King dan saya adalah keluarga. Bukan persaingan seperti yang kamu bilang. Paman Duan sudah memutuskan untuk menyerahkan hotel ini padamu. Kakak Sui King sudah bekerja di hotel ini selama bertahun-tahun. Apakah dia akan pergi dengan patuh? Meskipun kamu tidak menganggapnya sebagai lawan. Apakah kakak Sui King akan berpikir begitu? Minggir, saya mau bicara dengan Cheng De. Tuan Duan. Shan. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. Manajer Duan. Nona Ju hampir jatuh. Dan kamu bahkan tidak membantunya. Saya tidak menyangka kamu orang seperti ini. Sungguh tidak elegan. Tuan Yituan. Saya sangat menyesal untuk memberitahumu. Kamu dan hotel Zhengtai kamu mulai sekarang kehilangan kelayakan. Saya sangat menyesal. Tuan Motor Cade. Kamu sengaja menjebak saya. Duan Tianlang, kamu jelas-jelas mendorong saya. Tapi bagaimana mungkin Tuan Tender bisa berlari melewati seperti ini? Kamu sangat menjengkelkan. Manajer. Tuan Cheng De baru saja bilang pada saya untuk meninggalkan hotel. Ada apa? Masuk. Manajer umum, kamu mencari saya. Bagaimana kamu akan menangani ekspedisi ini? Masalah ini sudah sampai padamu. Bukan Shanshan yang baru saja bertemu denganmu. Tapi besar.
Pasukan pendahulu konferensi internasional. Konferensi internasional yang besar ini tergantung pada tangan mereka yang berjalan bersama Shanshan. Sejak kamu memilih kepala, kenapa merusaknya? Aku ingin kamu minta maaf kepada Shanshan dan Chengde. Aku bisa minta maaf kepada Chengde, tapi aku menolak untuk minta maaf kepada Shanshan. Mener Duan, aku perintahkan kamu untuk minta maaf kepada tamu. Shanshan dia menyebutnya publik untuk keuntungan pribadi. Aku tidak mendengarkan penjelasanmu. Aku hanya ingin hasilnya. Aku akan bertanggung jawab atas hasilnya. Aku hanya berbicara dengan Chengde tentang ini. Chengde telah pergi ke resor Shanshan. Tanpa bantuan Shanshan, kamu tidak akan pernah melihatnya. Mener Duan, jangan lupa. Kamu didiskualifikasi. Maka aku akan. Sirius. Sirius. Sirius, ada apa denganmu? Jantung Sirius sakit. Apakah kamu sudah memeriksanya baru-baru ini? Apakah kamu punya obat? Apakah kamu sudah minum obat? Terima kasih, dokter. Santai saja. Dah. Yo. Ibu Ding, kamu juga datang untuk berobat. Ada apa? Cucu palsumu ada di depan mataku setiap hari. Menurutmu aku bisa tenang? Bagaimana kalau tidak dibersihkan? Warung sarapanmu tidak akan berjalan lancar juga. HM dengan dia atau tanpa dia bisnisku tetap akan berjalan HM. Orang ini harus belajar bersyukur. HM berhenti. Tidak heran Qinling punya sifat seperti kamu. Tidak tahu malu, tidak sopan. Kalau wanita ini tidak mencintai dirinya sendiri, seperti permen karet untuk dikunyah. Diletakkan dalam beberapa kali kunyahan. Kamu tidak boleh melakukan ini, menghinanya seperti ini. Apa yang terjadi, Nenek? Ding Hai menelepon bilang kamu bertengkar dengan Tante Ren. Bagaimana bisa terjadi? Pengembalian parfum. Tidak ada kemajuan sama sekali. Kamu sedang apa? Nenek, aku sedang bicara tentang Tante Ren. Tidak ada yang lebih penting dari kemajuan parfum. Bagaimana dengan kebahagiaanku? Apakah kamu bahagia tinggal dengan ibu dan anakmu? Aku mencintai Ding Hai. Apakah kamu mencintainya? Apakah dia mencintaimu? Apakah dia benar-benar mencintaimu? Hanya Ren Qiuli. Bisakah dia menerimamu? Nenek, aku tahu kamu melakukannya untuk kebaikanku. TAPI. Mengapa kamu tidak percaya bahwa Ding Hai mencintaiku? Aku tahu sulit bagimu untuk mempercayai orang setelah kehilangan keluarga. Tapi kamu tidak bisa karena luka kamu sendiri. Membentuk hidupku. Nenek, maafkan aku. Nenek, aku tidak peduli lagi padamu. Nenek.